Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada tutorial yaitu bagaimana cara memperbaiki. Untuk info yang saya kerjakan ini adalah tipe serinya Realme 5. Dengan kondisi kita coba untuk perhatikan dulu. Oke, untuk di bagian LCD ini masih tampil teman-teman. Masih tampil, namun ada bagian layar LCD yang bergaris seperti ini. Jadi handphone ini ikut ceritanya habis jatuh dan tertindih. Jadi kondisinya itu bengkok seperti ini teman-teman. Terlihat jelas untuk di bagian tulangan sekaligus sama LCD-nya itu ikut bengkok ya teman-teman. Jadi sedikit melengkung di bagian tengah. Oke, untuk di bagian samping terlihat jelas dan di bagian bawah ini juga terlihat jelas tidak rata atau tidak presisi sama LCD-nya, dan juga tulangan di bagian samping frame itu bengkoknya lumayan parah teman-teman, yang bisa mengakibatkan LCD-nya itu bergaris-garis seperti ini. Jadi terlihat jelas ada garis-garis hitam atau di bagian bawah itu sedikit gelap. Saya coba untuk jelaskan dulu untuk kondisi LCD-nya. Ini LCD-nya masih tampil dan masih bisa disentuh dengan normal. Namun untuk LCD-nya itu bergaris warna hitam seperti ini. Jadi hampir 90% itu gelap di bagian bawah, sedangkan di bagian atas itu terlihat jelas ada garis yang membatasi. Warna di bagian atas itu jernih, namun di bagian bawah itu gelap teman-teman. Jadi bagaimana cara memperbaiki tulangan yang bengkok serta memasang LCD atau mengganti LCD dengan kualitas LCD yang KW atau LCD palsu, bukan LCD yang original, agar biar terpasang dengan hasil yang rapi, lurus sama frame, dan juga tips nggak bakalan tombok atau nggak bakalan rusak di bagian pemasangan LCD teman-teman, agar pemasangan LCD sekali pasang langsung cuan dan hasilnya pun bisa rapi, di bagian frame bisa lurus kembali dan hasilnya sangat memuaskan untuk pelanggan. Oke, saya akan coba untuk kasih tips dan trik tutorial dengan full tutorial agar kalian bisa memperbaiki dengan hasil yang rapi teman-teman. Saya jelaskan untuk di bagian yang saya tunjuk ini itu adalah tutup di bagian speaker atas. Jadi di bagian tutup speaker atas itu hilang ya teman-teman, sudah hilang. Jelas kalau LCD ini sudah pernah diganti, namun sayang sekali di bagian tutup pelindung speaker atas itu tidak dipasang kembali. Oke, langkah pertama kita akan coba untuk membongkar handphonenya dulu. Oke, perhatikan di bagian ini terlihat jelas kalau di bagian tulangan itu bengkok teman-teman. Jadi nggak bisa lurus. Apabila dipaksain untuk mengganti LCD atau kita pasang LCD dengan cara memaksa, dengan kondisi framenya atau tulangan tengahnya itu masih bengkok, itu bisa menyebabkan LCD bisa rusak teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki di bagian tulangan. Sebelum kita ganti tulangan, kita perbaiki dulu. Dan ini adalah LCD yang baru yang akan saya gunakan. Ini LCD kualitas yang standar ya teman-teman, kualitas KW biasa, bukan LCD yang original. Kita coba untuk mengetes dulu sebelum kita memasangnya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, handphone sudah menyala. Kita akan coba untuk mengetes di bagian LCD sama mengetes di bagian touchscreen-nya apakah bisa berfungsi dengan normal. Oke, alhamdulillah LCD-nya bersih, tidak ada cacat seperti bintik-bintik atau tidak ada cacat yang bergaris. Dan sekalian kita akan coba untuk mengetes ke seluruh layar touchscreen-nya.
Untuk kontrasnya saya coba untuk mainkan, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal semua teman-teman. Jadi untuk LCD yang baru ini yang akan kita pasang atau kita gunakan, alhamdulillah untuk pengetesannya bisa layak untuk kita pasang nanti teman-teman. Oke, sementara kita simpan dulu untuk LCD nya, dan kita lepas atau kita bongkar di bagian mesinnya. Oke, kita angkat mesinnya dengan ekstra hati-hati. Kita simpan dulu mesinnya dan kita lepas di bagian baterainya teman-teman. Oke, di bagian itu jelas ya teman-teman. Tadi fleksibel, saat saya membuka fleksibel LCD nya masih ada stiker warna biru. Langsung saja kita bongkar di bagian LCD nya. Oke, kita bongkar LCD nya. Meskipun LCD ini sudah rusak, alangkah baiknya kita bongkar dengan ekstra hati-hati ya teman-teman. Sekaligus kita sambil belajar membongkar LCD agar LCD nya itu bisa dibongkar dari framenya dengan kondisi yang baik-baik saja, tidak rusak teman-teman. Oke, LCD nya sudah kita lepas dan masih utuh untuk LCD nya, dan kita akan coba untuk perbaiki di bagian frame yang bengkok teman-teman. Perhatikan, oke, tulangan ini sangat melengkung tajam, jadi kita harus meluruskannya dulu sebelum kita pasang LCD. Dengan trik cara manual seperti ini, kita tekan halus berlawanan dari kondisi yang bengkok teman-teman. Apabila masih ada bengkok sedikit, kita tekan halus seperti ini untuk meluruskannya dengan ekstra hati-hati agar kondisi tulangan tengah tidak patah ya teman-teman. Oke, masih ada sedikit, jadi kita harus meluruskannya dengan pelan-pelan dan ekstra hati-hati agar framenya itu kembali lurus lagi. Oke, perhatikan, sudah kembali lurus ya teman-teman. Kita luruskan di bagian yang sampingnya. Oke, masih bengkok untuk di bagian yang samping, kita luruskan kembali. Untuk menekannya jangan terlalu keras ya teman-teman, jadi menekannya secara halus saja, sedikit demi sedikit kita luruskan seperti ini. Oke, kita cek lagi masih bengkok atau tidak. Alhamdulillah sudah kembali lurus, dan masih ada sedikit, kita luruskan dengan pelan-pelan saja. Oke, sudah maksimal untuk kondisi sampingnya. Sekarang di bagian ujung ini sedikit ngolet atau ikut melengkung ya teman-teman. Di bagian ujung kita luruskan kembali agar posisi depan, belakang maupun di bagian samping-sampingnya bisa lurus kembali. Oke, alhamdulillah sudah bisa lurus kembali teman-teman. Oke, sudah lurus kembali di bagian tengah, di bagian samping-sampingnya juga sudah kembali lurus. Di bagian ini untuk yang hampir terlepas dari frame ini adalah stiker ground di bagian bawah atau di bagian lempengan framenya, kita kasih lem. Jika kondisi pelindung ground di bagian frame itu hilang atau kalian tidak memasangnya, itu biasanya pengaruh dari fungsi touchscreen-nya. Kadang bergerak sendiri, kadang juga touchscreen-nya itu macet atau tidak bisa disentuh teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian frame. Ini sepele tapi juga sangat penting teman-teman. Apabila kalian kurang bersih untuk membersihkan sisa lemnya, atau kalian lupa membersihkan sisa lemnya di bagian frame, itu bisa menyebabkan LCD saat pemasangan itu bisa bikin cacat ataupun ada kerenggangan dan cahaya yang bocor di bagian samping-samping LCD. Di bagian ini saya memperbaiki di bagian yaitu lubang speaker atas, karena tutup speakernya itu hilang. Jadi saya menggunakan dari tutup saringan atau penutup pelindung speaker dari bawaan Cina atau Nokia kalau nggak salah. Saya potong untuk di bagian tutup saringannya atau pelindung speakernya. Karena posisi tutup speakernya ini kecil, jadi saya potong setengahnya saja.
Yang penting di bagian lubang speaker atas itu tertutupi teman-teman. Oke, jika sudah kita pasang untuk pelindung speaker atasnya, sekalian kita bersihkan di bagian segel yang ada di bagian LCD, karena sudah kita tes 100% LCD-nya sudah normal. Dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian segel-segel yang menempel di bagian LCD. Di bagian ini harus ekstra hati-hati saat pemasangannya agar tidak tombok pemasangan LCD teman-teman, agar pemasangan LCD-nya pun bisa berhasil sukses 100% normal dan tidak ada kendala. Kita kasih lem sekeliling di bagian kaca touchscreen-nya, dan jangan lupa kita bersihkan apabila masih ada kotoran di bagian samping kaca touchscreen, dan kita presisikan untuk pemasangan LCD-nya. Ditekan halus, jangan untuk menekannya jangan terlalu kasar ya teman-teman. Perhatikan di bagian atas ini. Di bagian atas itu adalah bagian dimana tadi kita memperbaiki di bagian lubang speaker atas yang sudah berlubang, tidak dipasang kembali untuk tutup speaker atasnya. Jadi kita harus memperbaikinya atau merenovasinya lagi agar di bagian kamera depan tidak kotor kemasukan debu teman-teman. Oke, sambil kita menunggu lemnya kering, bisa sambil merakitnya teman-teman. Oke, kita siapkan spare partnya dan kita bersihkan dulu di bagian lensa modul kamera belakang. Ini sepele juga sangat penting teman-teman. Di bagian lensa kamera kebanyakan banyak yang lupa, bisa menyebabkan kualitas kamera atau saat mengambil foto kamera itu biasanya terlihat kusam, buram, atau banyak kotoran di bagian lensa kameranya. Jadi saya sarankan dibersihkan dulu sebelum kita merakitnya. Oke, sebelum kita pasang untuk di bagian back door, kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian back door maupun sisa lem yang ada di bagian tulangan tengah. Langsung saja sudah kita bersihkan untuk sisa lemnya dan kita pasang untuk lem, dan kita pasang kembali untuk di bagian back door. Oke, sudah terpasang semua dan kita tinggal merakit kembali untuk di bagian merekatkan LCD dan juga merekatkan frame atau di bagian backdoornya, agar kondisi LCD-nya itu bisa presisi dan lebih rapat, tidak ada kerenggangan, dan kita tunggu lemnya kering ya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini kondisi framenya atau tulangan tengah sudah lurus kembali dan LCD-nya pun bisa presisi sama framenya. Oke, tulangan tengah sama frame sudah lurus kembali ya teman-teman. Jadi tanpa harus kita ganti tulangan tengah atau di bagian framenya, tanpa harus kita ganti, kita perbaiki seperti tadi dengan ekstra pelan-pelan untuk meluruskan di bagian frame atau tulangan tengahnya, agar pemasangan LCD-nya pun bisa hasilnya bisa sukses dan tidak bakalan tombok atau tidak bakalan bikin rusak di bagian LCD. Sambil saya menyalakan untuk infonya untuk maksimalkan pengerjaan, sambil juga kita menunggu lemnya kering. Oke, setelah beberapa menit kemudian lemnya sudah kering dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini LCD sudah presisi dan terpasang rapi, sekaligus di bagian frame dan tulangan tengah itu bisa lurus kembali. Pemasangannya rapi teman-teman, bersih, rapi. Jika kalian mengerjakannya dengan ekstra hati-hati seperti ini, akan hasilnya juga bagus dan memuaskan. Oke, di bagian tulangan samping itu sudah kembali lurus 100% tanpa harus kita ganti, dan di bagian tengah juga sudah bisa lurus dan LCD-nya pun terpasang presisi dan rapi, dan di bagian backdoor-nya pun terpasang presisi dan juga rapi. Oke, alhamdulillah pengerjaannya sudah sukses semua, tapi jangan senang dulu, kita harus mengetes ulang kualitas LCD-nya teman-teman. Oke, kita akan tes untuk kualitas LCD beserta touchscreen-nya. Oke, untuk LCD-nya tidak ada yang cacat, dan kita tes untuk di bagian kualitas touchscreen-nya nyaman digunakan atau tidak. Di
Di bagian kontrasnya atau LCD-nya tidak ada yang cacat seperti bekas warna kuning ataupun tidak ada bintik-bintik seperti warna putih ya teman-teman, tidak ada flek ataupun tidak ada bercak. Alhamdulillah pemasangannya bisa bersih dan touchscreen-nya pun bisa berfungsi dengan normal sekali. Jadi saran saya seperti itu tadi. Untuk memperbaiki di bagian frame dan tulangan, usahakan dikerjakan dengan ekstra hati-hati dan sebersih mungkin agar hasilnya pun bisa rapi. Sekarang kita tes untuk di bagian kamera belakang. Oke, untuk hasil kamera belakang saat saya zoom paling dekat, hasilnya sangat tajam dan bersih teman-teman. Inilah hasil dari kamera belakang apabila kita mengerjakannya dengan ekstra hati-hati, dan jangan lupa untuk membersihkan di bagian lensa kameranya. Di bagian ini adalah tes untuk di bagian kamera depan. Alhamdulillah kamera depannya pun juga masih bersih dan jernih, tidak kusam atau tidak buram ya teman-teman. Dan ini adalah hasil kameranya, masih bersih dan jernih, sangat tajam sekali. Oke, untuk pengerjaannya alhamdulillah sudah selesai semua dan sukses untuk pengetesan dari segala fungsi infonya. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dan like dan juga komen. Jangan lupa untuk klik tanda loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tutorial terbaru dari saya. Semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.